Halo warga YouTube, kembali lagi bersama saya Don Alusita. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series Wonderland season yang kelima. Pada episode minggu lalu, Xingyu dan teman-temannya sudah berada di kuil Yuan Huang. Kedatangan mereka ini memancing sebuah pintu masuk menuju ke aula Yuan Huang. Orang-orang yang berada di sana menjadi sangat bersemangat karena mereka sudah menunggu terlalu lama. Namun sayang sekali saat juga mereka dihentikan oleh orang-orang dari masta tertinggi Xuanjun. Tujuan kemari tentu saja ada untuk menguasai tempat ini. Jadi ia pun meminta untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Pada awalnya tidak ada yang berani melawan mereka, hingga pada akhirnya satu persatu pertarungan pun terjadi. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Fan Yin dan juga Yan Lin untuk masuk ke dalam aula kuil. Sedangkan yang lainnya harus bertarung dengan para penjaga. Berhubung pertarungan sudah tidak bisa dihentikan lagi, jadi Xingyu meminta Xuander untuk bertarung. Pada awalnya kehadiran Xuander sempat diremehkan. Hingga pada akhirnya ia pun menunjukkan kekuatannya, barulah orang-orang itu terkejut. Mereka pun penasaran siapakah dia, karena kekuatannya sangatlah mengerikan. Pada akhirnya penjaga yang Xuander tabok tadi berujung pingsan. Mania segera menyusul Xingyu dan yang lainnya. Nah, di sini Xuander masih kebingungan dengan dirinya, karena sejak kapan kekuatannya menjadi sekuat ini. Para penjaga yang melihat hal itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Jadi mereka pun segera berkumpul untuk menghentikan mereka. Melihat semua ini benar-benar membuat orang-orang di sana kebingungan. Sebenarnya siapa yang telah membuat para penjaga ketakutan? Para tetua juga penasaran asal-usul dari orang-orang ini, karena kekuatan yang mereka miliki sangatlah kuat. Para tetua pun yakin identitas dari mereka bukanlah orang sembarangan, karena mereka itu telah sangat berani membuat marah masa tertinggi Xuanjun. Kembali kepada Xingyu, yang mana saat ini mereka sedang dihadang oleh para penjaga. Para penjaga menanyakan apakah orang-orang ini tahu siapa mereka. Xingyu tentu tahu karena mereka adalah anjing pengikut dari Xuanjun. Mendengar semua ini benar-benar membuat para penjaga marah dan pertarungan pun terjadi. 慧丽，为什么实力如此？这些人身份定连玄尊的狗腿子吗？何人？你们可知道？ Dalam pertarungan itu, Xuander dengan mudahnya mengalahkan dua penjaga. Melihat hal ini membuat orang-orang senang. Mereka pun ingin memanfaatkan kesempatan itu agar bisa masuk ke dalam kuil kuno Yuan Huang. Satu-satunya penjaga yang masih sadar sangat kesal kepada mereka, karena telah berani melanggar perintah dari masternya. Dia yang terus ngebacot segera diserang oleh Xuander. Berhubung semua penjaga telah berhasil dikalahkan, jadi ia menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Tentu saja Xingyu mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan agar bisa masuk ke dalam kuil kuno Yuan Huang. 大胆！本尊的命令。接下来我们要怎么办？喂，你们等等我！ 星云， 我在这边。 Setibanya di sana, Xingyu pun langsung dikejutkan dengan kabut tebal di tempat ini. Tidak itu saja, mereka kembali sampai secara terpisah. Namun tenang saja karena Xuander maupun Yan Kan tidak jauh dari posisi Xingyu. Yan Kan dan Xuander pun berusaha untuk mencari posisi dari Xingyu. Untung saja dia itu mendengar suara mereka, jadi tidak terlalu sulit bagi mereka untuk bisa kembali berkumpul. Mania juga bersyukur karena bisa kembali bertemu dengan mereka. Beberapa saat kemudian, Xingyu dan yang lainnya pun melakukan perjalanan. Namun karena kabut di sana sangatlah tebal, jadi sangat sulit bagi mereka untuk menemukan jalan yang tepat. Bahkan bisa terlihat orang-orang di sana juga sedang berjalan, tapi mereka tidak tahu kemana arah tujuannya. Xingyu berpikiran hal yang sama, dan karena kabut ini sangatlah tebal, jadi mereka juga berjalan tanpa arah yang pasti. Yan Kan penasaran mereka harus pergi ke arah mana. Xingyu tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, karena dia akan menyerahkannya kepada Xuander. Alasan dia memintanya untuk menunjukkan jalan, karena Xingyu yakin bahwa alasan kuil kuno Yuan Huang terbuka adalah karenanya. Jadi kemungkinan besar mereka saling terhubung satu sama lain. Xingyu pun memintanya untuk menutup mata agar bisa merasakan jalan mana yang harus mereka ambil. 他们好像都在这里雾太浓了，估计他们该去哪个方向，让我来决定。跟你有一定的关系。选晚点再告诉我。 Di tengah proses Xuander mencari jalan, di sini Yan Kan penasaran apakah dia bisa menemukan jalan untuk mereka.
Xing Yun menenangkannya karena dia yakin Xuaner pasti bisa melakukan hal itu. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Xuaner pun melihat adanya sebuah kilauan cahaya. Ia yakin itu pasti adalah jalan yang tepat untuk mereka. Jadi dia pun mengajak untuk segera pergi ke sana. Dalam perjalanan, Manye penasaran bagaimana bisa Xuaner mengetahui arah dari jalan mereka. Namun Xing Yun tidak menjawab pertanyaannya. Dan pada saat juga ada sebuah formasi yang tepat berada di bawah mereka. Namun Xing Yun maupun yang lainnya sama sekali tidak merasakan hal itu. Hingga beberapa saat kemudian mereka pun sampai di sebuah tembok yang sangat besar. Sontak saja hal ini membuat Xuaner kebingungan karena di depan mereka tidak ada jalan lagi. Di saat Xing Yun menyentuh tembok ini, saat itu juga sebuah formasi pun muncul.星云哥哥， Xing Yun yang berusaha membukanya secara paksa harus terpental. Yang sepertinya kekuatan Xing Yun telah ditolak. Untung saja dia ini tidak mendapatkan luka apapun. Berhubung ada formasi yang menutup jalan mereka, jadi Xing Yun meminta Xuaner untuk menggunakan kekuatannya demi bisa membuka formasi ini. Kekuatan yang Xuaner keluarkan benar-benar membuat mereka terkejut. Bahkan Manye sampai kebingungan sebenarnya tingkat kekuatan apakah ini. Nah, berkat kekuatan besar yang Xuaner keluarkan, ia pun telah berhasil menghancurkan tembok ini. Xuaner sempat khawatir karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatannya. Xing Yun berusaha menenangkannya dan pada saat itu juga sebuah portal pun muncul tepat di hadapan mereka. Tidak ingin terlalu banyak bicara, Xing Yun pun langsung saja membawa mereka masuk. Tidak ingin ketinggalan, Manye juga ikut. Setelah mereka masuk, portal itu tiba-tiba saja menghilang. Nah, sepertinya Xing Yun dan teman-temannya telah dibawa ke tempat terdalam di aula Dewa Yuan Huang. Bisa terlihat tempat ini sangatlah luas, bahkan ujungnya saja tidak bisa terlihat. Mereka yang tidak tahu apa-apa hanya terus berjalan saja. Hingga di tengah perjalanan itu, Xuaner pun menginjak sebuah formasi yang memicu kekuatan tersembunyi muncul. Tidak begitu lama, seorang pria muncul dan memberitahu bahwa dia sudah menunggu kehadirannya sejak tadi. Xuaner sempat kebingungan karena pria ini mengenali dirinya, sedangkan dia sama sekali tidak tahu siapakah dia. Pria ini tidak akan menjelaskan karena waktu mereka semakin menipis. Jadi untuk sekarang, dia akan memberikan sesuatu kepada Xuaner. Menerima hal itu seketika saja membuat tubuh Xuaner kesakitan. Mendengar dia mengerang kesakitan membuat Yanran sangat khawatir. Xing Yun segera menenangkannya karena dia tahu Xuaner akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, ia pun merasakan kehadiran dari seseorang. Yang mana itu adalah kedatangan Xuanjun dan Suyun. Xuanjun sedikit kesal karena dia sudah sejak tadi berada di sini, namun Dewa Yuan Huang tidak kunjung datang. Namun, ketika orang-orang ini tiba, Xuanjun langsung menghampiri mereka. Ia pun mulai tertarik dengan orang-orang ini. Suyun pun khawatir akan terjadi sesuatu kepada Xing Yun. Di sini, Yuan Huang menjelaskan bahwa aula kuilnya hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kebajikan saja yang boleh tinggal. Xuanjun paham bahwa Yuan Huang ingin mengatakan dirinya sebagai seseorang yang tidak memiliki kebajikan. Kesal dengan perkataannya, Xuanjun langsung saja melancarkan serangan. Namun semua itu sangat mudah ditahan oleh Yuan Huang. Andai saja Yuan Huang masih memiliki kesadaran penuh atas tubuhnya, mungkin Xuanjun sangat mudah untuk dia habisi. Bahkan kehadirannya itu layaknya debu yang bersebaran. Xuanjun membenarkan hal itu karena jika Yuan Huang masih berada di puncak kehidupannya, mana mungkin dia berani mengalahkannya. Tapi dengan kondisi sekarang, Xuanjun penasaran apakah dia bisa mengalahkan dirinya. Yuan Huang sangat percaya diri bisa menghabisinya, meskipun saat ini dia hanya sisa-sisa saja. Pada saat juga, kedua praktisi yang berada di ranah dewa ini saling melancarkan serangan satu sama lain.
Di saat mereka beradu kekuatan, hal itu benar-benar membuat Xingyun dan yang lainnya kewalahan. Bahkan Mani saja tidak bisa bertahan dari ledakan kekuatan mereka. Sedangkan Xingyun dan Yanran masih bisa bertahan. Ia pun penasaran bagaimana bisa ada kekuatan sehebat itu. Ia pun yakin ini pasti adalah kekuatan praktisi yang berada di ranah dewa. Ketika pertarungan terus terjadi, Yuan Huang menanyakan apakah Xingyun temannya Swaner. Pembicaraan mereka ini tidak akan bisa didengar oleh Xuanjun, jadi Xingyun bisa lebih tenang. Setelah mengetahui dia adalah teman Swaner, Yuan Huang pun memberitahu untuk segera membawanya pergi dan keluar dari kuil. Jika dia tidak segera pergi, maka mereka akan terlambat. Xingyun paham, tapi sekarang dia tidak cukup kuat untuk bisa mendekati Swaner. Yuan Huang menenangkannya karena dialah yang akan memberikan bantuan. 是你的朋友。九天玄尊别带着那个小女孩就来不及了，我且助你一臂。 Di saat kekuatannya menyentuh tubuh Xingyun, ia pun terkejut karena tubuhnya memiliki darah ilahi. Hal ini pun membuat Yuan Huang benar-benar senang. Ia pun tidak menduga dengan kondisinya sekarang, dirinya bisa bertemu dengan dua tubuh darah ilahi. Berhubung Xingyun sudah memiliki tubuh yang hebat, jadi Yuan Huang akan membantunya membuka pikiran ilahi. Ia pun memberikan Xingyun sebuah kekuatan. Sayang sekali lagi seru-serunya, episode pada hari ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.